Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289-20535 semester 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Topik yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang pertama ada pendekatan pengembangan SIM dan yang kedua ada metodologi pengembangan SIM. Langsung saja kita masuk ke pendekatan pengembangan SIM. Pendekatan pengembangan SIM itu ada 6 ya. Yang pertama ada pendekatan klasik, yang kedua pendekatan terstruktur, yang ketiga pendekatan bottom up dan top down, yang keempat pendekatan sepotong dan pendekatan sistem, yang kelima pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan modular, dan yang keenam pendekatan lompatan jauh dan pendekatan berkembang. Kita masuk ke pendekatan klasik. Pendekatan klasik atau classical approach yang disebut juga pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional adalah pendekatan yang mengembangkan sistem yang mengikuti tahapan di sistem life cycle tanpa dibekali alat dan teknik yang memadai. Karena sifat sistem informasi sekarang menjadi lebih kompleks, pendekatan klasik tidak cukup digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang sukses dan akan menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, di sini permasalahan yang dapat timbul di pendekatan klasik adalah yang pertama, pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit. Proses pengembangan perangkat lunak akan menjadi tidak terarah dan sulit dikerjakan oleh pemrogram karena tidak terstruktur atau tidak memiliki alat dan teknik seperti diagram arus data atau data flow diagram, kamus data, tabel keputusan, diagram IPO, dan bagan terstruktur, serta lain sebagainya. Lalu permasalahan yang kedua, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi lebih mahal. Ini disebabkan oleh dokumentasi sistem yang dikembangkan kurang lengkap dan kurang terstruktur. Karena pendekatan klasik kurang didukung alat dan teknik, maka dokumentasi menjadi tidak lengkap dan walaupun ada strukturnya kurang jelas sehingga waktu pemeliharaan akan menjadi lebih sulit. Lalu yang ketiga, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan sistem. Nah, di sini beberapa peneliti menunjukkan bahwa sistem yang tidak dites selama tahap pengembangannya merupakan sumber utama kesalahan sistem. Pendekatan klasik tidak menyediakan bagi analis cara melakukan pengetesan sistem sehingga kemungkinan kesalahan sistem akan menjadi lebih besar. Lalu yang keempat, keberhasilan sistem kurang terjamin. Karena kurang melibatkan pemakaian sistem dalam pengembangan sistem, maka kebutuhan pemakaian sistem menjadi kurang sesuai dengan yang diinginkan dan sebagai akibatnya sistem yang diterapkan menjadi kurang berhasil. Lalu yang kelima, masalah dalam penerapan sistem. Karena kurangnya keterlibatan pemakaian sistem dalam tahapan pengembangan sistem, maka hanya akan mengenal sistem yang baru pada tahap diterapkan saja. Akibatnya, pemakaian sistem akan menjadi kaget dan tidak terbiasa dengan sistem baru yang tiba-tiba dikenalkan, sehingga akan menjadi frustasi karena tidak dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Lalu pendekatan yang kedua di sini ada pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur dilengkapi alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan menghasilkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Walaupun sistem life cycle merupakan framework yang berguna untuk mempertimbangkan proses analisis dan perancangan sistem secara utuh, tetapi orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ini masih membutuhkan suatu gambaran yang lebih rinci agar metodologi dapat berkembang dengan baik. Nah, di sini melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks di dalam organisasi dapat dipecahkan dan hasil sistem akan mudah dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik. Lalu pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan bawah dan naik dimulai dari level bawah organisasi yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini juga merupakan ciri pendekatan klasik. Sebaliknya,
Pendekatan atas turun atau top-down approach dimulai dari level atau organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Lalu langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah melakukan analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan ditentukan, maka selanjutnya proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur operasi, dan kontrol. Pendekatan ini juga merupakan ciri dari pendekatan terstruktur. Lalu yang keempat ada pendekatan sepotong dan pendekatan sistem. Pendekatan sepotong atau piecemeal approach dan pendekatan sistem atau system approach dipandang dari sudut sasaran yang akan dicapai. Pendekatan sepotong merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi saja. Kegiatan atau aplikasi yang dipilih tersebut dikembangkan tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tanpa memperhatikan sasaran organisasi secara keseluruhan. Sedangkan pendekatan sistem memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan. Lalu yang kelima, pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan modular. Pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach dan pendekatan modular atau modular approach dipandang dari cara mengembangkannya. Pendekatan sistem menyeluruh yaitu merupakan pendekatan sistem serentak secara menyeluruh. Pendekatan ini sulit dilakukan untuk sistem yang kompleks karena menjadi sulit untuk dikembangkan. Sedangkan pendekatan modular berusaha memecahkan sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana, sehingga akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Lalu yang keenam ada pendekatan lompatan jauh dan pendekatan berkembang. Pendekatan lompatan jauh atau Great Leap Approach dan pendekatan berkembang atau Evolutionary Approach dilihat dari sudut teknologi yang akan digunakan. Pendekatan lompatan jauh menetapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Hal ini mengandung risiko karena teknologi komputer atau teknologi informasi begitu cepat berkembang dan tahun-tahun mendatang akan menjadi usang, investasinya juga mahal dan terlalu kompleks. Sedangkan pendekatan berkembang menerapkan teknologi yang lebih canggih untuk aplikasi yang memerlukan saat itu saja dan akan terus dikembangkan untuk masa-masa selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metodologi pengembangan SIM. Pengertiannya di sini, metodologi adalah kesatuan metode, prosedur, konsep pekerjaan, serta aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin ilmu yang lain. Sedangkan metode adalah suatu cara, teknik yang sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, metodologi pengembangan sistem adalah metodologi atau metode atau prosedur yang digunakan dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Dalam mengembangkan sistem informasi, perlu digunakan suatu metodologi sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem. Nah, di sini ada macam-macam metodologi pengembangan sistem. Ada data oriented methodologies atau metodologi ini menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Itu ada data structure oriented methodologies, terus ada data flow oriented methodologies. Lalu yang kedua ada prescriptive methodology, yaitu metodologi ini menekankan pada proses pengembangan sistem informasi seperti analisis dan desain terstruktur, manajemen data yang akurat, serta analisis jaringan untuk mengecek kelengkapan. Itu yang termasuk ini ada ISDOS, Sprite, SDM70, Spectrum, STARS, dan SRAM. Lalu yang ketiga itu ada System Development Life Cycle Methodologies atau SDLC, merupakan sebuah siklus hidup pengembangan sistem yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan penting dalam membangun perangkat lunak sistem yang dilihat dari segi pengembangannya. Lalu yang keempat ada Functional Decomposition Methodologies. Metodologi ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami, dirancang, dan diterapkan. Itu seperti HIPPO, ISR, dan IH.